yang, meluruskan hal itu, miskonsepsi Iya konsepsi iya itu iya. sehingga Mmm. tapi orang tua menganggapnya bahwa hal itu adalah bukan belajar, yang belajar yaitu ini 1, 2, A, Mmm. B, C itu belajar. Karena Mhm. memang tujuan kita tidak hanya mengedukasi anak-anaknya, tapi mengedukasi orang tua untuk ikut bermain bersama anak-anak. Kita tidak butuh anak-anak kecil yang pintar. Pintar itu ada waktunya, tapi kita butuh anak-anak yang bahagia. Salah satunya Waduh. dengan bermain, gitu. Hai Mas Guru dan Mbak Guru, apa kabarnya nih? Ketemu lagi di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Dan kita kembali lagi di segmen Guru Idola dan sudah ada bersama saya yaitu Mbak Winda. Yeay, Halo Mbak halo. Winda. Halo Mas. Guru juga dong pasti? Guru. Nggak mungkin masuk segmen Guru Idola kalau bukan guru pasti. Ya, Iya. Mbak Winda, Mbak Winda sekarang ngajar di bidang di tingkat apa nih sekarang? Di tingkat sekarang ngajarnya itu di Percik Preschool. Jadi tingkatannya itu di bawah TK, PAUD Preschool. Oh, berarti usianya? Usianya tuh 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. Oh, berarti di bawah TK. Betul, di bawah TK. Levelnya 1 tingkat di bawah TK. Oke, oke. Memang Mbak Winda kenapa milih ngajarnya di PAUD? Kenapa enggak SD? Itu kayaknya susah deh kalau ngajar anak-anak sekolah. Anak-anak usia segitu kan, waduh, saya bayangin, saya punya anak Mbak, sedikit cerita. Saya tuh punya anak usia 3 tahun. Rumit. Baru 1 loh, apalagi kalau banyak. Kenapa milih itu? Kenapa milih sebenarnya sih karena sebenarnya background sebelumnya sudah merasakan pendidikan di berbagai level. Salah satunya pas baru keluar kuliah, lulus kuliah tuh di Indonesia Mengajar langsung jadi wali kelas 1 SD di Kabupaten Bima. Kemudian setelah itu mengajar, luar biasa. Yayasan Kita dan Buah Hati dan Diar itu levelnya beraneka ragam kan, jadi konselor. Jadi ada level SD, SMP, SMA, kemudian setelah itu baru mencoba jadi guru di level yang berbeda. Waktu itu jadi guru di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Kemudian kok kayaknya nyaman ya, lebih seru ngajar di preschool. Lebih seru ngajar di preschool, tantangannya beda, bener kata Mas tadi kan umur 3 tahun. Bahkan di tempat saya di Percik Preschool ini ngajarnya itu dari umur 1 tahun. Bahkan ada yang 9 bulan juga ada di kelas saya. Jadi 9 bulan sampai 5 tahun gitu. Jadi kan gak gampang. betul. Ada tantangannya tersendiri dan ternyata lebih nyaman di level itu dan akhirnya memutuskan sekarang di preschool lagi di Percik gitu, Percik Preschool. Oke, berarti setelah dari Indonesia Mengajar kemudian ke preschool yang di international school. Luar biasa, oke. Baru kemudian Percik. Oh, Percik ini sekolah punyanya Mbak Winda atau iya sih, jadi tuh kita mendirikan nih, tepatnya sih saya karena sebelumnya sudah berpengalaman di berbagai level, walaupun ya tidak begitu lama ya, setahun 2 tahun, dan akhirnya memutuskan untuk membuat sendiri di level preschool ini karena memang melihat kondisi yang ada, kayaknya kok apa ya, di lingkungan tuh bermainnya sendiri anak-anak itu kurang. Karena ini tuh sebenarnya bukan sekolah ya, lebih ke tempat bermain gitu, tempat bermain anak. Jadi konsep orang tua dan lingkungan sekitar terhadap pendidikan anak usia dini itu lebih ke calistung, lebih ke bisa baca, lebih bisa ngitung. Jadi kayaknya perlu ada satu lembaga yang meluruskan hal itu, miskonsepsi itu sehingga tercetuslah Percik gitu, Percik Preschool ini gitu. Berarti kalau maksudnya ketika mendirikan ini kan berarti kan banyak orang, kalau tadi Mbak Winda bilang ngomongin calistung kan biasanya orang juga berpikir bahwa yang namanya sekolah itu masih banyak lah ya. Saya pun juga dulu berpikir bahwa ya harus bisa baca, harus bisa tulis, harus bisa menghitung. Berarti ketika mau di sekolahnya Mbak Winda sekarang itu juga
harus ngasih tahu ke orang tuanya dong? Betul, itu dia sih tantangannya. Jadi edukasinya nggak hanya ke anak-anaknya, siswa-siswanya, tapi ke orang tuanya juga, bahwa sebenarnya anak-anak usia dini nih tujuan utamanya bukan calistung loh Pak, Bu, Ayah, Bunda gitu. Tapi lebih ke bermain. Dengan bermainnya sendiri itu, orang tua bisa mendapatkan nanti anak-anak yang tumbuh mempunyai level kognitif yang lebih baik. Tapi dasarnya harus diperbaiki dulu dengan bermain, itu sih. Berarti bisa jadi ada nggak orang tua yang berpikir gini, ini jadi belajarnya apa? Kok kok aktivitasnya begini-begini aja? Ini kok kayak main, kapan belajarnya? Ada nggak kayak gitu? Banyak banget sih Mas, karena kan ini kan kita namainnya juga kan kelas bermain. Kelas bermain, jadi orang tua di lingkungan tempat percik juga kadang-kadang di mana sih? Sorry. Di daerah Japos, Ciledug. Ciledug. Iya. Rumah saya di situ. Iya, deket dong. Kapan-kapan main ya. Oke, tadi ngomongin lanjut tadi masalah. Jadi tuh kadang-kadang orang tua tuh ngerasa ini kegiatannya cuma main aja nih Bu, gitu kan. Terus belajarnya belajar apa? Jadi tuh kita tuh sebenarnya kasih tema per kegiatan tuh, kita kasih tema. Misalnya temanya tentang makanan sehat. Sebenarnya kan anak-anak dengan bermain sorting, ini loh makanan sehat yang ini, makanan yang tidak sehat yang ini, itu kan sudah belajar. Tapi orang tua menganggapnya bahwa hal itu adalah bukan belajar. Yang belajar yaitu ini 1, 2, A, B, C itu belajar. Tapi orang tua nggak tahu bahwa yang kita lakukan dengan bermain adalah belajar. Gitu. Padahal banyak banget sih Mas yang nanya kayak gitu. Berarti ketika dia orang tua ada di ruang kelas berarti ya? Ada. Mendampingi. Mendampingi, kalau kita kan sebenarnya ada berbagai macam kelas ya. Dan salah satunya ada yang memang tujuan kita untuk bonding antara orang tua dan anak, sehingga orang tuanya perlu masuk ke dalam kelas. Kadang kan orang tua zaman sekarang kan pasti bekerja ya, ayah bundanya bekerja, sehingga butuh waktu di mana mereka harus bonding kepada anaknya, sehingga ya perlu gitu diadakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Tapi kadang-kadang karena orang tuanya tidak paham, sehingga kita harus edukasi dulu nih orang tua nih, ini terus baru kita edukasi. Jadi double edukasinya. Berarti mulai briefnya ke orang tuanya dulu dong? Dikasih tahu kita mau ngelakuin apa, aktivitasnya apa, orang tua di situ, baru anaknya masuk diajarin. Lebih ke sebelum mereka sepakat mau ikut kelas, kita harus kasih tahu sih, kita harus edukasi. Berarti saat pendaftaran mungkin ya. Betul. Ini apa sih, kita jelasin dulu, baru mereka oke, kalau itu ikut. Gitu ada nggak yang setelah dijelaskan malah akhirnya berpikir bahwa wah, saya nggak mau kalau kayak begitu? Ada sih. Ada. Jadi karena ya itu dia tadi, karena orang tua menganggap bahwa belajar adalah calistung gitu kan, yang berhitung, membaca gitu. Padahal dengan kegiatan bermain sebenarnya kita sisipin juga kok calistung, tapi memang paketnya tuh nggak kita bungkus dengan kata-kata calistung, tapi di dalam pembelajaran ya kita masukin kok. Misalnya ketika anak-anak kita minta untuk menghitung jumlah es krim gitu kan, yuk kita hitung sama-sama. Di situ kan berhitung gitu. Tapi orang tua tidak, karena memang yang di masyarakat itu kan yaitu angka, simbol gitu. Gitu. Padahal di piramida belajar sendiri yang paling atas itu adalah kognitif, sedangkan di bawah-bawahnya justru kita harus memperkuat dengan bermain. Setelah meyakinkan orang tua nih, berarti kan orang tua sudah deal dengan program. Kalau yang nggak deal berarti kan nggak lanjut karena cara pikir berbeda gitu ya. Paling kita memang tujuan untuk mengedukasi. Kemudian kan setelah berarti siswa masuk kelas. Ini udah jalan berapa lama nih sekolah ini? Sebenarnya sih kita mulai dari awal pandemi, berarti 2020 berarti online tuh? Awal. Iya, kita mulai dengan online. Ntar dulu, bentar. Online, anak usia segitu, itu rumitnya double loh. Iya sih, betul. Gimana tuh? Pada prakteknya memang rumit. Di awal kita juga agak-agak gimana ya gitu. Tapi setelah kita coba ternyata memang bisa kok kita lakukan. Karena kan pendidikan anak usia dini ini fokusnya adalah ke orang tua dan si anak usia dini tersebut, ke muridnya. Jadi dengan online pun, dengan keterlibatan orang tua bisa aja kok, bisa terjadi, dan buktinya sudah bisa berjalan sampai saat ini gitu. Online-nya masih ada dan gitu. Berarti orang tua
ketika online ada di sampingnya dong. Betul. Mendampingi, Iya. kemudian aktivitasnya di monitor oleh orang tua. Betul. Ada nggak siswa atau anak yang tidak didampingi orang tua, dalam arti dititip ke mbaknya atau siapa, ada nggak? Oh, ada. Jadi berarti yang bantu mbaknya. Jadi pendamping gitulah ya, orang Iya. dewasa lain. Sebenarnya fokusnya memang ke anak usia dini tersebut, ke anak-anak muridnya. Tapi memang kita butuh bantuan orang dewasa, pendamping untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Karena kalau kegiatan anak-anak usia dini itu kan bikin play-doh, main tepung. Jadi walaupun online, kita tetap menghadirkan secara konkret bendanya di hadapan anak-anak. Oh, kita mau buat play-doh, bahan-bahannya orang tua tolong siapin ya, tepung terigu, garam, air. Jadi diaduk-aduk, tapi yang membedakan hanya kita tidak tatap muka secara langsung, itu aja. Berarti brief sebelum di Zoom-nya gitu ya. Udah dipersiapkan oleh orang tua, di brief dulu PA mungkin. Betul. Gitu ya. Jadi kita persiapkan ini alat dan bahannya ya bunda. Kita mulai Zoom jam segini, ini alat bahannya yang dipersiapkan, lalu kita langsung main. Tentu dengan metode-metode yang kita lakukan sama seperti yang kita lakukan saat offline. Jadi nyanyi-nyanyi dulu, gerak-gerak dulu, walaupun di depan laptop juga kita gerak-gerak gitu, nyanyi-nyanyi gitu. Ada foto videonya, ada nggak? Ada dong. Oke, nanti di insert ya, minta tolong ya tim guru kreatif, nanti kan kita insert. Penasaran juga saya membayangkan ya tadi usia masih segitu online. Ya mungkin kalau ya saya penasaran gimana caranya gitu. Siapa tahu bisa saya terapin juga buat anak saya gitu kan. Iya dong, bisa banget Mas. Oke, berarti kan sekarang ini kondisi saat online gitu ya. Sekarang kan sudah mulai agak udah mulai lebih inilah ya, lebih longgar ya. Berarti sudah mulai ada tatap muka dong? Ada, sudah mulai ada tatap muka. Oke, iya. Berarti metodenya dihadirkan justru lebih enak ya, dan lebih intens pendampingannya dong. Iya, jadi kalau di saat online didampingi orang tua, disiapkan di rumah alat dan bahannya. Kalau offline-nya kita yang nyiapin guru. Jadi nanti kita mau kayak tadi contohnya, kita mau belajar makan makanan sehat, kita mau peres jeruk. Dengan kegiatan peres jeruk, otomatis kita yang mempersiapkan tuh jeruknya, alat perasnya. Terus kegiatannya gitu doang, ngapain gitu kan. Ya dengan memegang jeruk, memutar, menekan, itu udah motorik halus buat anak-anak. Tapi itu kadang-kadang yang miss sama orang tua, kegiatannya gitu doang gitu. Itu mah main-main ngacak-ngacak gitu mah. Aduh ini apa, tapi memang itulah yang kita hadirkan, bahwa sebenarnya orang tua mungkin gak tahu manfaat dari kegiatan-kegiatan yang terlihat sederhana tersebut. Ternyata kalau kita gali, banyak sekali manfaatnya untuk motorik halus, untuk fokus anak-anak, untuk sosialisasi karena dia bareng sama teman-teman yang lain di dalam satu kelas gitu. Jadi banyak banget kegiatan yang sebenarnya bisa mengasah sosialnya, motorik halus, motorik kasar yang memang dibutuhkan oleh anak-anak usia dini gitu. Oke, sedikit nih ngomongin sedikit tadi ya kata motorik halus dan motorik kasar. Supaya mungkin ada orang tua yang belum terlalu paham ya secara teoritisnya. Mungkin bisa jelasin sedikit Mbak Winda, apa itu motorik halus, apa itu motorik kasar? Motorik halus itu adalah kegiatan yang membutuhkan otot-otot kecil yang bekerja. Kalau motorik halus, ya tidak membutuhkan tenaga, tekanan yang keras gitu ya. Tidak membutuhkan tekanan yang keras, tapi butuh fokus. Sedangkan motorik kasar yang berarti kayak misalnya mewarnai, masuk motorik halus. Betul, motorik halus, menulis, mewarnai, menekan, menjepit, itu motorik halus. Karena dia menggunakan otot kecil yang bekerja. Sedangkan motorik kasar itu otot-otot besar, jadi dia butuh tenaga. Contohnya tadi berlari, meres jeruk masuk motorik kasar. Motorik halus, karena kan hanya bagian kecil, hanya tangan. Kalau motorik kasar kan lebih ke otot-otot besar. Dia berlari, main bola, lempar tangkap bola, lompat-lompat, itu motorik kasar. Gitu. Jadi termasuk sosialisasi tadi ya. Sosialisasi itu ada lagi bagian sosialisasi. Jadi itu salah satu aspek dari pendidikan anak usia dini juga gitu. Jadi banyak sih. Jadi bisa dikatakan sebenarnya mungkin sedikit juga buat refresh kita semua, baik Mas dan Mbak Guru termasuk orang tua ya, bahwa ketika kita masuk ke dalam playground ini sebenarnya mereka itu belajar, tapi melalui metodenya bermain. Betul gitu ya. Sekali. Dia sambil meres jeruk, dia sambil lompat-lompat, dia sambil main bola, tangkap bola, bersosialisasi dia main sama teman-temannya, itu sebenarnya bentuk untuk pembelajaran usianya
mereka. Maksudnya betul. gitu berarti ya? Iya betul, karena sebenarnya seperti mengutip kata-kata Bu Eli Risman juga bahwa sebenarnya kita tidak butuh anak-anak kecil yang pintar. Pintar itu ada waktunya, tapi kita butuh anak-anak yang bahagia. Salah satunya dengan bermain gitu. Ini kena banget, ini sumpah kena banget. Kita bukan butuh anak yang pintar, tapi butuh anak yang berbahagia. Iya, gitu ya. karena pintar itu ada waktunya gitu, Mas. Ya kadang-kadang kita juga berpikir ya, tekanan-tekanan mungkin dari sosial, mungkin dari adalah beberapa mungkin yang oknum atau yang berpikir bahwa pintar itu berarti hanya diindikasikan kalau anak harus bisa membaca, menulis gitu. Padahal sebenarnya itu ada waktunya. Betul, ada dan itu waktunya. tidak dilakukan di usia TK maupun sebelumnya gitu harusnya ya. Karena kalau direbut masa bermainnya seperti dikutip lagi dari omongan kata Bu Eli nih, kalau kau rebut masa bermain anak-anak, kau akan mendapatkan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Jadi harus berkaca juga nih pada diri kita. Kalau misalnya kita tuh masih kekanak-kanakan, jangan masa kecilnya terenggut. Betul, masa kecilnya mainnya kurang nih kayaknya nih gitu. Bisa jadi ya. Gitu aja. Oke. Nah, kalau kita bicara masuk ke program yang ada di tempatnya Mbak Winda, apa yang menjadi menarik dari aktivitas bermain? Kan kalau kita bicara bermain kan sebenarnya, mohon maaf saya mencoba melihat dari perspektif yang berbeda. Ngapain sih harus sekolah? Kan saya tinggal lakukan, misalnya contoh nih, anggaplah saya masuk ke daftarin anak saya ke sekolah Mbak Winda, terus ngelihat, oh gitu-gitu doang, itu mah saya aja bikin sendiri. Apa yang membedakan ketika orang tua melakukan sendiri dengan masuk di sebuah program yang terencana melalui sekolah Mbak Winda? Apa nilai plusnya? Sebenarnya kita justru senang sekali kalau memang orang tua melakukan itu di rumah, karena memang tujuan kita tidak hanya mengedukasi anak-anaknya, tapi mengedukasi orang tua untuk ikut bermain bersama anak-anak. Tapi apakah Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua punya waktu untuk itu dan merencanakan semuanya dengan baik? Silahkan, bahkan kita senang sekali, berarti orang tua udah aware nih sama pentingnya bermain. Jadi kita senang-senang aja kalau memang Mas Mai mau melakukan itu di rumah bersama anaknya. Justru itu bisa menjadi bonding tersendiri kan buat anak dan ayahnya di rumah. Tapi dilihat lagi apakah permainan yang dipilih sesuai dengan usianya. Kadang kan yang orang tua maksud dengan bermain, ya udah saya tuh kasih fasilitasnya, kita kasih HP, kasih gadget ya kan. Kasih gadget itu udah dibilang bermain, tapi apakah bermain yang seperti itu, bermain yang seperti apa nih yang bisa menimbulkan stimulasi anak. Kadang dengan kata bermainnya sendiri aja kita mesti luruskan lagi yang ayah bunda lakukan di rumah tuh bermain yang seperti apa gitu. Iya, kalau saya jadi ngaku dosa, kasih aja handphone gitu kan. Itu main bukannya kira-kira? Iya, sesat juga berarti. Bener sih, main sih ya, tapi apakah mengasah stimulasi tadi, motorik halusnya, motorik kasarnya? Kalau memang dengan nanti bisa dijawab sendiri ya sama orang tua yang ada di rumah, apakah dengan memberikan gadget itu mengasah stimulasi motorik halusnya, motorik kasarnya, sosialisasinya kah? Sosialisasi kayaknya kayak cuma dengan gadget aja gimana ya gitu, kurang sekali gitu. Berarti bisa dikatakan di tempatnya Mbak Winda ini punya sudah planning programnya, kurikulumnya sudah terencana dong ya untuk mulai dari aktivitas, misalnya anak pertama kali masuk itu ngapain, kemudian di jam kedua ngapain, atau di hari kedua ngapain, itu ada dong? Iya, kita sudah buat menu-menu bermainnya, kita juga sudah ya semacam kurikulumnya kita sudah susun sesuai dengan jenjang dan fase usianya. Jadi kan kita ada 2 level ya, kalau di Percik Preschool tuh ada 2 level. Yang pertama level lebah namanya. Jadi kelas lebah usia 1 sampai 3 tahun dan kelas kupu-kupu usia 3 tahun ke atas sampai 5 tahun gitu. Nah, dengan 2 level itu kita sudah punya menu-menu bermain sesuai dengan usianya. Jadi karena levelnya berbeda, tentu tingkat-tingkat permainannya, kesusahannya juga kita perhatikan. Dari usia 1 sampai 3 karena rentang fokusnya juga
berbeda dengan anak yang sudah lebih besar, otomatis jam sekolahnya pun juga berbeda, seperti itu, sesuai dengan usianya. Fase-fase perkembangan yang sudah kita susun dan, berkaitan juga dengan usianya tadi, gitu. Itu setiap hari masuk? Itu dia, tergantung dari usianya. Kalau usianya 1 sampai 3 tahun, kelas lebah itu cuma 2 kali dalam 1 seminggu. minggu, oke. Iya, kalau yang, kupu-kupu lebih besar itu 3 sampai 5 tahun itu 3 hari. Oh 3 mungkin kali dalam ibaratnya ini seminggu. kali ya, si anak didik tuh dibiasain dulu sebelum sekolah full gitu ya. Betul, Jangan sampai nanti ketika masuk sekolah atau masuk TK harus dituntut masuk full, dia akhirnya jadi nggak suka dengan belajar itu sendiri gitu Iya, ya. lebih ke kita membangun konsep bahwa sekolah itu menyenangkan, Oh, gitu. siap. Sekolah itu menyenangkan loh. Kamu datang bermain di level 1 sampai 3 tahun. Kadang kan usia-usia 3 tahun tuh udah, "Aku pengen sekolah," ngikutin Iya, kayak kakak-kakaknya Iya, mungkin bener, yang pakai bener. seragam yang kayak gitu kan. Jadi, kita mau membangun bahwa, oh ternyata sekolah menyenangkan ya, dengan datang ke sekolah aku bermain, itu di level sebelum TK. Tapi kita juga kasih tahu bahwa kalau di sekolah yang beneran nih, kalau udah TK nanti tuh harus mandiri, bisa pakai sepatu sendiri. Makanya ada kegiatan-kegiatan yang bisa bina dirinya nih. Dia bisa kita latih nih kalau makan sendiri, pakai sendok, pakai sepatu, berarti bawa pakai bekal? baju. Ya, bawa Oke. bekal. Bawa bekal pakai sepatu, lucu banget, gemes banget Pakai itu. sepatu, pakai tas. Gimana tuh pakai mengancingkan baju, itu kan hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa aja orang tua lupa untuk ngajarinnya di rumah. Ya sebenarnya itu basic life skill banget ya. Betul. Oke, Mbak Winda, kalau saya pengen tahu dan mungkin ada Mas dan Mbak Guru yang atau mungkin orang tua yang pengen ya mungkin di sekitar Ciledug gitu atau pengen tahu nih tentang sekolahnya Mbak Winda. Itu ada IG-nya atau website-nya? Ada IG? IG-nya. Ada percik.class. Berarti nanti kita taruh ya di link deskripsi buat Mas dan Mbak Guru atau orang tua murid siapapun yang pengen tahu, pengen belajar atau pengen teredukasi berhubungan dengan bagaimana program dari preschool ini, silakan nanti kita akan taruh linknya di deskripsi ya. Oke. Mungkin ada pesan buat Mas dan Mbak Guru buat maupun orang tua berkaitan sama bagaimana penekanan pada bermain itu adalah penyiapan untuk generasi anak-anak kita supaya siap ke sekolah. Mungkin ada pesan-pesan buat Mas dan Mbak Guru, Mbak. Silakan. Pesannya sih sebenarnya ini sih simpel aja. Jadi kalau misalnya pendidikan itu kan ibarat kita sedang bercocok tanam, sedang berkebun. Ada waktu-waktunya. Misalnya kecambah butuh waktu 1 sampai 2 hari, cabe 2 sampai 3 minggu untuk tumbuh. Nah, kalau anak usia dini ini kita ibaratkan sama bambu. Tahu kan ya Mas, pohon bambu ya? Saya tahu konsepnya nih. Oke, terus. Pohon bambu itu sebenarnya butuh waktu yang lama untuk tumbuh. Jadi pohon bambu ketika kita tanam, dia kita siram, kita beri pupuk, tidak ada perubahan awal-awal. Tapi ketika usianya sudah mencapai 5 tahun, 6 minggu, dia bisa mencapai 25 meter. 25 meter dalam waktu 6 minggu. Tapi apakah mungkin pohon bambu itu mencapai 25 meter dengan waktu 6 minggu? Tentu enggak dong. Butuh waktu yang 5 tahun 6 minggu. Karena nggak ada respon nih, disiram, dipupuk. Ternyata mereka itu, si bambu itu menghujam dulu akarnya supaya di tanah, kuat, supaya kuat. Ibaratnya pondasinya diperkuat dulu, baru bisa bertumbuh ke atas. Tumbuh di atas. Sama seperti pendidikan anak usia dini ini. Kelihatannya kita ajarin kok diem aja, nggak ada perubahan kok, gini-gini aja. Dan kadang-kadang orang tua tuh pokoknya instan aja langsung bisa baca gitu langsung bisa baca. Padahal pentingnya bermain adalah untuk menghujamkan akar itu gitu. Menghujamkan akar dulu, baru ketika nanti nih udah 5 tahun ke atas baru kelihatan, oh ternyata anak aku itu anak aku itu sekarang udah bisa nulis nggak capek-capek karena dulu dia dilatih stimulasinya motorik halusnya dari waktu kecil sebelum sekolah. Dan dia merasa bahwa nulis itu bukanlah sebuah beban, tapi permainan yang dia sukai gitu ya. Nulis itu adalah suatu hal yang ya udah aku enjoy ngelakuinnya gitu. Bisa nulis catatan. Jadi yang saya paling tadi dalam banget tuh, menghujam ke dalam, tidak terlihat memang di permukaan, tapi memang ternyata itu fondasi dari pendidikan anak gitu. Usia dini. Terima kasih banyak, luar biasa Mbak Winda atas sharingnya. Semoga bisa memberikan manfaat buat Mas dan Mbak Guru, karena audiens kita adalah Mas dan Mbak Guru, mungkin juga para orang tua gitu ya. Itu menjadi sebuah
apa ya, wawasan, insight buat kita semua. Semoga dari sesi ini bisa jadi apa ya, amal jariah kita untuk bisa memberikan pengetahuan, sharing session dan semua. Buat Mas dan Mbak Guru, orang tua murid siapapun yang menonton dari Guru Idola dari ceritanya Mbak Winda ini, silakan kalau ada komen, ada masukan, ada kritik, saran, jangan ragu, tulis aja di komen. Dan jangan lupa sebar kalau ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Terima kasih atas sharing sessionnya Mbak Winda, semoga sehat selalu. Amin. Makasih Mas dan Mbak Guru. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.